Selamat sore, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mempresentasikan makalah ketiga, yaitu Ekonomi Politik di Asia Tenggara. Bab 1, Ekonomi Politik Asia Tenggara, Teori dan Evolusi Historis. Bab ini membahas pendekatan teoritis yang saling bersaing untuk ekonomi politik yang relevan dan studi Asia Tenggara dan menguraikan pendekatannya yang diambil dalam sisa buku ini. Apapun perbedaan mereka, semua sarjana yang menyelidiki ekonomi politik memiliki keyakinan yang sama bahwa ekonomi dan politik tidak dapat secara bermakna dianggap atau dipelajari sebagai dominan terpisah. Perkembangan ekonomi dengan kuat membentuk politik, sedangkan politik memiliki dampak yang sangat besar. Dan sebaliknya, bagi para ahli ekonomi politik, keterkaitan politik dan ekonomi begitu jelas, sehingga mungkin terlalu jarang ditentukan. Di satu sisi, konflik dan keputusan politik dengan jelas membentuk bagaimana pasar muncul dan menengahi operasi mereka. Di sisi lain, hal sebaliknya juga benar. Ekonomi sangat mempengaruhi konflik politik dan pengambilan keputusan. Pada tingkat paling dasar, negara bertahan karena mereka mengenakan pajak atas aktivitas ekonomi. Jika ekonominya goyah, negara sendiri bermasalah. Hal itu dapat memicu pemotongan pengeluaran yang dapat memicu keresahan sosial atau pergeseran persepsi tentang legitimasi politik. Di Asia Tenggara, varian HI lebih sering digunakan untuk menganalisis dinamika rezim politik, khususnya jangka panjang otoritarisme institusional punya mencoba menjelaskan hal ini dengan menyoroti keberadaan rezim hibrida yang menggabungkan unsur demokrasi dan otoriter. Hasilnya lagi-lagi menjadi tipologis yang tidak ada habisnya berdasarkan kata sifat yang memenuhi syarat. Demokrasi parsial Robinson 2003, demokrasi yang rusak Merkel dan Clausen 2004, demokrasi yang menyimpang otoritarisme komparatif, semi-otoritarisme, dan banyak lagi. Demikian pula para institusional telah memeriksa penggunaan pemilu yang curang untuk melanggengkan otoritarisme elektoral. Bab 2, Penggunaan ekonomi dan tata kelola. Para ahli teori modernisasi mengharapkan kapitalisme dan demokrasi liberal menjadi mitra dalam pembangunan Asia Tenggara. Sebagaimana yang seharusnya terjadi di Eropa dan Amerika Utara, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menghasilkan kelas menengah baru yang pada akhirnya akan menuntut dan mendukung lembaga-lembaga demokrasi. Saat ini rezim Asia Tenggara sangat beragam, tetapi jelas terdapat batasan yang signifikan pada bentuk dan konflik yang dilembagakan di semua negara demokrasi atau sebaliknya. Di Indonesia, kekuasaan negara lebih diperebutkan bukan hanya karena ada ruang politik independen yang lebih luas bagi kekuatan masyarakat sipil, tetapi juga karena aliansi antara elit politik dan ekonomi kurang kohesif. Koalisi kepentingan yang tercermin dalam kekuasaan negara lebih terpecah-pecah, kompleks dan dinamis di bawah kapitalisme predator. Dalam konteks ini, kita telah melihat bagaimana konflik strategi, akumulasi modal, pembangunan properti mengawali munculnya persaingan koalisi yang memandang RT untuk memajukan kepentingannya masing-masing. Bab 3, Modal negara dan masyarakat. Bagian pertama, Ekonomi Politik Gender di Asia Tenggara. Ketidaksetaraan gender tersebar luas di Asia Tenggara. Budaya politik di kawasan itu, meskipun beraneka ragam, yang sangat patriarkal, dan sementara beberapa profil tinggi pemimpin perempuan ada. Sebuah wawasan kunci feminis beasiswa ekonomi politik telah mengidentifikasi pentingnya gender sebagai lensa yang kita dapat belajar setiap politik ekonomi, proses atau fenomena.
Dengan demikian, bab ini telah menawarkan lensa yang berbeda untuk melihat banyak topik besar atau konvensional dari ekonomi politik dan ekonomi politik Asia Tenggara pada khususnya. Diskusi tentang pekerjaan pabrik perempuan misalnya memberikan wawasan tentang konsekuensi manusia dari rezim berpandangan dan investasi serta kebijakan dan praktik negara berkembang, termasuk bagaimana ketidaksetaraan gender terkait erat dengan resepsi serikat pekerja. Ini semua adalah masalah yang menunjukkan banyak dan beragam cara gender yang melaluinya transformasi negara di Asia terbentuk, namun gender tetap menjadi titik buta dan banyak analisis ekonomi politik Asia Tenggara. Migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara, politik ekonomi pemerintahan yang miskin dan tidak merata. Migrasi tenaga kerja memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi negara-negara Asia Tenggara kontemporer. Sistem dua tingkat atau bercabang memungkinkan negara penerima untuk memilih profesional dari angkatan kerja global, sementara membiarkan migran berubah rentan terhadap prekaritas, eksploitasi dan pelecehan dan jeratan utang. Untuk negara penerima masuknya pekerja migran berupa tinggi dan rendah dari dalam dan luar kawasan, mengatasi kekurangan keterampilan dan tenaga kerja sembari memastikan pembangunan infrastruktur dan daya saing sektor industri utama. Dengan menganalisis bagaimana migrasi tenaga kerja diatur di Asia Tenggara, bab ini telah menyajikan 3 argumen. Pertama, migrasi tenaga kerja di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh keadaan historis dan transformasi industri berkenaan dengan migrasi berupa rendah, ketentuan kesejahteraan yang lemah, dan komersialisasi hak atas tanah telah menciptakan surplus tenaga kerja yang besar dan kesempatan mata pencarian yang terbatas. Kedua, mengingat pengaruh tinggi sektor swasta atas kebijakan publik di seluruh kawasan yang berasal dari proses historis pembangunan yang dipimpin negara, tata kelola migrasi telah ditentukan oleh pembuat kebijakan melalui konsultasi erat dengan pengusaha di sektor ekonomi utama. Ketiga, model pemerintahan ini telah menimbulkan konflik baik di skala nasional maupun regional dan hasil yang bervariasi di seluruh wilayah sesuai dengan pertemuan kekuatan sosial atau kelas dalam masyarakat masing-masing. Bagian berikutnya, politik rakyat miskin di perkotaan Asia Tenggara. Politik orang miskin mengacu pada perjuangan orang miskin atas proses pengentasan kemiskinan. Sebagai konsekuensi langsung dari hubungan sosial yang menghasilkan efek kemiskinan, kebutuhan dasar orang miskin tidak dijamin dan dilindungi baik oleh hukum, uang atau kekuasaan telanjang, seperti yang mereka inginkan. Kelas kaya dan bermilik keadaan ketidakpastian dan kekurangan yang ditinggali oleh orang-orang miskin sebagai akibatnya menekankan dan membentuk agen dan politik mereka memperoleh pemanfaatan sumber daya dan hubungan sosial yang melaluinya hal ini terjadi. Bab 4, modal negara dan alam. Bagian pertama, ekonomi politik ekstraktif Asia Tenggara, industri, pemerintah, perebut kekuasaan dan hasil pembangunan. Asia Tenggara sangat kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan mineral. Terlepas dari berbagai pengalaman di berbagai negara, bab ini mengungkap tema umum yang menginformasikan ekonomi politik industri ekstraktif di kawasan. Berdasarkan posisi Kola Murdoch mengenai kekuasaan dan bentuk serta fungsi lembaga, bab ini telah menekankan bahwa serangkaian kompleks internasional dan aktor lokal telah berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari neoliberalisasi sektor tersebut. Yang berikut, ekonomi politik, pertahanan, dan hubungan agraria di Asia Tenggara. Ekonomi politik agraria jelas memberikan bagian dari ekonomi politik yang lebih luas di tingkat global, regional, dan nasional. Selama Perang Dingin, penduduk tanah dan pedesaan politisasi secara intens sebagai
bagian dari perjuangan global yang lebih luas atas tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Kaum kiri bereksperimen dengan kolektivitas, sementara kaum kanan mempromosikan reformasi tanah untuk melemahkan dukungan petani untuk gerakan revolusioner. Namun sejak 1980-an dengan runtuhnya gerakan kiri dari rezim sosialis, marketisasi dan neoliberalisme semakin menentukan kontur kehidupan pedesaan. Ekonomi, politik, tanah, dan hubungan agraria secara umum lebih kompleks di Asia Tenggara saat ini. Tokoh protagonisnya lebih beragam, kepastian lama dan asosiasi ideologis tidak lagi bertahan. Para pemainnya lebih mobile dan multi pekerja, dan hubungan pedesaan perkotaan serta perbedaannya tidak begitu jelas. Negara telah membuka diri terhadap penduduk pedesaan dengan cara yang sebelumnya tidak terlihat. Tetapi mereka juga telah mengubah hubungan sosial melalui marketisasi, reformasi hak milik dan perampasan tanah, membuka saluran bagi modal nasional dan transnasional untuk menguasai tanah dan pertanian. Resistensi terhadap imposisi terhadap mata pencarian petani kecil pedesaan dibentuk kurang jelas oleh wacana. Sebagai penutup, perkembangan ekonomi di negara yang ada di Asia Tenggara sangatlah beragam dan saling berhubungan antara negara-negara tersebut. Dan ada juga konflik-konflik yang telah terjadi dalam perkembangan ekonomi di Asia Tenggara melalui dari politik ekonomi pemerintahan yang miskin dan tidak merata, perebutan kekuasaan, dan ada juga ekonomi politik, kerusakan lingkungan, dan bencana iklim di Asia Tenggara.